nutrisi itu mengandung racun atau mengandung bakteri yang toksik, itu baru deh. Sama juga nggak ada nutrisi yang satu nutrisi doang yang bisa meningkatkan imunitas, yang bisa menyehatkan satu aja gitu, yang secara secara drastis gitu ya bisa meningkatkan imunitas, sebenarnya nggak ada ya kalau itu tunggal gitu. Jadi mesti dalam keseimbangan dengan yang lain dan bahkan dengan aspek kehidupan kita yang lain, bukan cuma nutrisi. Jadi ini mungkin sekilas. Jadi ini imun sistem di tengah. Jadi dalam tubuh kita itu banyak sekali sistem ya. Ada nervous system, ada sistem saraf ya, ada sistem hormon, ada sistem gastrointestinal, pencernaan, ada sistem apalagi ya, pernafasan ya, ada sistem reproduksi dan seterusnya. Itu sebenarnya semuanya saling berinteraksi, saling mensupport ya. Jadi untuk bisa sama juga dengan imun juga mensupport sistem yang lain, sebaliknya dia juga disupport oleh sistem yang lain gitu. Jadi ini kira-kira seperti itu interaksinya. Kemudian ini organ-organ dalam sistem imun kita. Jadi mungkin kita tidak menyangka bahwa tulang, sumsum tulang itu adalah pabriknya si sel-sel imun. Kemudian dia akan dimatangkan di timus, kemudian nanti dia diletakkan di ada pos-pos di setiap bagian dari tubuh kita, ada pos-pos itu ya, pos-pos di mana si tentara itu tinggal itu, yang disebut dengan kelenjar limfu. Kemudian saya lihat dulu atau yang perlu di-admit, kayaknya udah masuk dengan sendirinya. Oke. Jadi ini jadi jelas sekali bahwa gimana sih kali lagi nggak bisa presentasi ya. Jadi jelas sekali misalnya seperti liver itu dia berfungsi dalam sistem imun, tapi juga berfungsi dalam sistem pencernaan, juga berfungsi juga dalam sistem ekskresi ya gitu. Jadi saling berhubungan. Kemudian ini sel-sel dalam sistem imun ya, yang tadi pabriknya di mana nih, di pabriknya itu di sumsum tulang gitu ya. Kemudian nanti ada stem cell, itu yang akan, stem cell itu sel induk, jadi dia bisa beranak atau berubah jadi banyak sel gitu. Di antaranya sel B sama sel T yang menghasilkan atau yang berfungsi sebagai sel imun. Ini keterangannya. Kemudian nah ini mungkin ini cocok ya buat kita, keadaan kita saat ini nih, mekanisme nih mulai dari A ya. Jadi kalau misalnya kita flu aja ya, ininya contohnya ya, karena kalau corona kan mengerikan ya. Jadi contohnya flu aja, misalnya flu nih A, jadi keluarnya kan dari hidung, misalnya bersin gitu ya, terus masuk terus ya bersin ya, kemudian masuk ke tetangga kita atau teman kita yang ada dekat ya, yang ada dekat kita. Kemudian kalau teman kita ini rentan atau susceptible, maka dia akan terkena itu. Bisa terkena itu bisa bergejala atau bisa tidak ya. Seperti yang sekarang kita sebut dengan OTG, itu kan orang tanpa gejala ya. Jadi dia jadi reservoir atau jadi carrier, jadi pembawa, tapi dia tidak sakit ya, tidak bergejala. Itu karena daya tahan tubuhnya bagus ya, tapi tetap aja dia menyebarkan itu kan, bisa menyebarkan virus gitu. Ya, jadi kalau yang sakit ya berarti karena imunitasnya nggak baik, nggak bagus, nggak prima ya, sedang tidak ini. Nah ini balik lagi ke sana dulu, apakah ada yang perlu di-admit dan sebagainya. Oh ya, kita balik lagi. Jadi ini makanan-makanan yang bagus untuk sistem imun, tapi tidak bisa tunggal. Jadi kalau misalnya katanya antioksidan
bagus. Jadi nanti kita malahan cuman minum pil antioksidan aja gitu ya, karena untuk meningkatkan itu imun. Sementara yang lain nggak dimakan, nah itu misalnya serat jadinya nggak dimakan, nah itu juga nggak benar ya. Tidak akan juga menghasilkan suatu sistem imun yang sehat gitu. Jadi mesti yang disebut dengan balance nutrition ya, terapi nutrisi yang seimbang, gizi seimbang ya, gampangannya itu gizi seimbang. Jadi nanti kita lihat di sini, oh ya juga selain nutrisi kita juga mesti embrace masukkan gaya hidup yang sehat juga ya, seperti yang sebelumnya kan sudah dikuliahin atau kita seminarkan tentang olahraga itu yang bagaimana sih yang meningkatkan imunitas, ternyata yang ringan sampai yang moderate, bukan yang ekstrim ya gitu. Kemudian yang hari ini kita bahas adalah tentang good food ya, kemudian juga tidur. Yang penting sih kualitasnya sebenarnya ya, mungkin orang tidak perlu 7-8 jam, tapi 5-6 jam cukup, tapi kualitasnya baik gitu. Kemudian minum air. Jadi nanti kalau kita makan serat, meskipun serat itu sangat menyehatkan, tapi kita baru bisa merasakan manfaat serat itu kalau kita juga minum air yang cukup gitu. Jadi kalau kita nggak terhidrasi dengan baik, juga kita mungkin tidak atau kurang merasakan manfaat dari serat. Karena serat kan ada, nanti aja kita cerita tentang serat kali ya. Karena serat ada dua yang insoluble itu yang menyerap air gitu. Kalau airnya nggak ada yang itu ya percuma ya. Jadi mungkin BAB kita tetap keras. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah managing stress. Jadi stres itu harus di-manage dengan berbagai cara. Dengan cara misalnya beraktif berkegiatan atau berolahraga, kemudian meditasi, berdoa ya, traveling dan sebagainya. Kemudian juga secara keseluruhan kita juga harus mengadopsi healthy lifestyle, kemudian juga ya minum suplemen kalau masih dibutuhkan ya, dan jangan lupa juga berjemur ya 10-15 menit. Nah, kita mulai masuk ke makanan. Sebenarnya makanan yang paling baik adalah yang sangat minimal diproses, jadi yang paling alami, yang paling sesuai dengan yang disediakan oleh Tuhan ya sebenarnya gitu ya. Yang gampangannya sih sebenarnya seperti itu aja, nggak terlalu muluk-muluk gitu ya. Jadi ini ada banyak grup makanan ya, jadi yang tidak diproses atau yang sangat minimal prosesnya itu yang paling bagus, yang paling top, yang udah pasti sehat dan pasti mendukung sistem imun kita untuk bekerja dengan optimal ya. Contohnya adalah ya makanan yang segar ya, buah sayur yang segar, yang bukan dikalengkan atau yang bukan misalnya buah ya bukan buah kalengan gitu ya, yang benar-benar fresh ya, paling hanya dikeringkan misalnya dried herbal yang dikeringkan gitu. Kemudian ada juga yang proses tapi minimal ya, proses yang kedua ya misalnya seperti ini, masih cukup sehat sih sebenarnya ya. Misalnya minyak vegetable oil ya, kemudian ada sugar, madu, ada butter juga ya, ada juga sea salt yang sudah di refine gitu. Nah, yang tidak terlalu sehat adalah yang ini, yang 3 dan 4, bahkan yang 4 sebaiknya dihindari ultra proses food ya. Karena biasanya rendah serat tapi tinggi gula ya, tinggi lemak juga biasanya ya. Atau bahkan tinggi salt, tinggi garam ya. Atau juga ngawet ya. Gitu. Jadi mengapa yang ultra proses harus sebanyak mungkin dihindari? Karena makanan-makanan yang ultra proses itu akan memicu inflamasi atau peradangan ya. Jadi peradangan mungkin kadang kita perlukan juga ya, karena dia kan respon tubuh terhadap serangan dari luar, baik infeksi, cedera atau trauma fisik ya, mungkin juga cancer, semuanya yang serangan dari luar itu tubuh berespon dengan peradangan. Tapi kalau inflamasinya
berkepanjangan ya, kronis, itu akan memicu banyak penyakit ya, diantaranya adalah penyakit jantung, kanker, Alzheimer ya, penyakit degeneratif lainnya, DM, hipertensi, apa namanya tuh, artritis ya, seperti itu. Jadi ini mengapa ultra processed food itu dihindari, dan apa yang harus kita pilih adalah ini sama sebenarnya, cuman ini mungkin kita jarang tahu bahwa sebenarnya gizi seimbang yang disarankan atau yang direkomendasikan oleh Kemenkes itu punya 4 pilar gitu, yang tidak hanya mengkonsumsi makanan yang beragam tapi juga yang lainnya, yaitu menjaga ini higienitas ya, jadi kita hidup bersih, sanitasi juga harus bersih, kemudian berolahraga seperti tadi, juga memantau berat badan. Karena kalau obes itu inflamasi juga kronis ya, terjadi kronik inflamasi karena sel-sel lemak itu mengeluarkan mediator-mediator inflamasi gitu, sehingga penting juga untuk menjaga berat badan tetap normal dengan ukuran ini ya, indeks massa tubuhnya 18,5 sampai 25. Cara menghitung indeks massa tubuh adalah dengan membagi berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi badan kita dalam meter ya, misalnya saya beratnya misalnya 60 dibagi 1,6 kan, karena meter kan, 1,6-nya ini dikuadratkan, hasilnya harus antara 18,5 sampai 25 ya. Hal ini tidak berlaku sih buat ibu hamil, buat atlet mungkin ya yang ototnya kan berat ya gitu, jadi mungkin dia IMT-nya tinggi tapi sebenarnya nggak obes gitu ya. Jadi kalau yang nomor 1 ini, yang mengkonsumsi makanan beragam, itu ada caranya, yaitu dengan ini. Saya mau kembali dulu ke apakah masih ada yang perlu di-admit ya. Katanya enggak ya. Balik lagi ke sini. Jadi ada caranya, yaitu ini persentasenya sebenarnya gampang aja ya, kalau apa namanya, mungkin kita kadang untuk lebih idealnya sih memang pakai jumlah kalori berdasarkan usia, berdasarkan aktivitas fisik. Itu ada sih sekarang ya, apa softwarenya kan, Anda tinggal install terus masukkan semua makanan ke situ. Tetapi sebenarnya ya itu tadi, tidak hanya soal jumlah kalori tapi juga harus seimbang ya, gizinya seimbang. Jadi seimbang antara sumber protein, sumber karbohidrat, sumber lemak, sumber vitamin dan mineral, dan juga serat gitu. Jadi ini kalau kita punya piring ya, piringnya itu tinggal dibagi 2 aja gitu. Jadi yang separohnya itu mesti isinya serat-serat, sumber serat, yaitu buah dan sayuran gitu. Jadi mungkin kita nggak bakalan kan dalam satu piring situ taruh buah kan gitu ya, tapi maksudnya jangan kita kenyang oleh piring itu doang gitu, tapi nanti kenyang juga tambahan buah. Nanti ada lagi pertanyaan, buahnya dimakan kapan, sebelum atau setelah makan, nanti itu panjang lagi ya. Oke, nanti kita bisa bahas juga. Kemudian yang separohnya isinya sumber karbohidrat dan sumber protein ya. Kalau bisa sih ya sumber protein dan karbohidratnya seimbang ya, bisa separuh-separuh, walaupun yang di sini lebih banyak sumber karbohidratnya sih, makanan pokok ya. Jadi kalau lauk pauk itu mestinya memang sumber protein, bukan lauk pauk terus ternyata karbohidrat juga. Misalnya lauknya adalah mie goreng ya, itu sama aja ya dengan makanan pokok. Lauknya adalah bakwan jagung yang cuma isinya jagung dan tepung ya, itu juga sama aja, makanan pokok juga sebenarnya. Jadi ini selain itu juga yang tadi saya katakan adalah kita harus terhidrasi dengan benar, dengan baik atau dengan optimal, karena kita bisa merasakan manfaat fiber atau serat dari buah dan sayuran bila kita minum dengan cukup. Saya minum dulu ya. Kemudian yang paling sesuai dengan kondisi kita saat ini adalah cuci tangan. Kalau sekarang kita tidak hanya pas mau makan, tapi sebentar-sebentar cuci tangan ya. Kalau zaman dulu, kalau nggak pandemi, cuci tangan, bentar-bentar cuci tangan itu disebut dengan OCD ya, obsesi kompulsif, orang sebentar-sebentar cuci tangan ya. Tapi sekarang itu yang normal. Kemudian juga batasi semaksimal mungkin gula, garam, dan minyak ya. Itu sebenarnya semua masuk ke dalam yang dulu kita sebut 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang kita berubah jadi begini.
nggak ada lagi 4 C5 sempurna. Jadi kalau misalnya pun mau susu, itu susu dimasukkan ke dalam sumber protein ya. Itu jadi ini tadi yang makanan-makanan paling bawah itu adalah yang ultra proses ya. Contoh ultra proses food ya. Itu. Kemudian yang di atas adalah yang makanan yang tidak diproses atau minimally olive oil tetap diproses kan. Jadi kita kan tidak mengambil olive oil dari sungai gitu kan, enggak ya. Gitu. Kemudian tetap harus diproses tapi minimal prosesnya. Ini mungkin makanan-makanan sumber vitamin, sumber mineral yang mendukung imunitas ya. Jadi ini sumber vitamin C yang kita sangat butuhkan ya. Sebenarnya kita bisa banyak makanan yang mudah didapat yang ternyata kaya dengan vitamin C ya. Seperti ini. Ternyata yang nomor 1 adalah guava ya. Walaupun kita tahunya itu jeruk ya, vitamin C. Ternyata jeruk itu hanya berapa nih? Orange itu hanya seperempatnya, bahkan seperempatnya jambu biji ya. Gitu. Jadi pertama adalah guava, kemudian paprika ya, kiwi, stroberi, baru jeruk ya. Dan nggak jauh dari jeruk adalah paya yang kadar vitamin C-nya tidak jauh ya. Dan brokoli, tomat, kale dan snowfish. Kemudian ini apa ya, vitamin C. Oh ya, vitamin C sebenarnya kita butuhnya hanya sekian loh. Nggak terlalu banyak ya, seharinya itu nggak sampai ratusan atau bahkan 1000 ya. Karena kita kan kalau minum vitamin C kan dosisnya bisa 1000 kan, itu satu botol UC apa tuh yang iklannya top model itu ya, Miss Universe kan itu 1000 ya. Kita butuhnya yang sekian. Sebenarnya kalau sekian kita makan satu serving ini guava itu sudah cukup sih sebenarnya. Kemudian vitamin antioksidan lainnya adalah vitamin E, vitamin D. Ya, vitamin D itu sumber terbaiknya dari matahari ya. Jadi ini kalau minum suplemen vitamin D malah justru bisa berbahaya ya, karena bisa berbahaya untuk ginjal ya, bisa melukai atau apa ya istilahnya. Ya, bisa berbahaya untuk ginjal ya. Jadi paling baik adalah vitamin D yang berasal dari sinar matahari yang mengubah dehidrokolesterol ya. Jadi kolesterol ternyata ada gunanya juga, yaitu untuk diubah menjadi vitamin D gitu. Ya, sementara kalau vitamin D yang suplemen itu bisa kebanyakan nanti malah memicu hiperkalsemi, kalsiumnya itu rendah di ginjal ya. Jadi human being hanya bisa memproduksi vitamin D dengan cara paparan terhadap sinar matahari. Dan ternyata banyak manfaatnya, tidak hanya meningkatkan vitamin D tapi juga menguatkan tulang, memperbaiki mood ya, meningkatkan kognisi, juga meningkatkan kesehatan kardiovaskuler, dan juga kalau untuk lansia menghindari atau menurunkan ya, mengurangi insomnia ya, karena tubuh, jam biologi tubuh tidak bingung ya, sekarang siang gitu, karena berjemur kan siang, kemudian nanti kalau sudah nggak ada matahari malam ya, jadi tidur gitu. Lain kalau di dalam ruang terus, dalam kamar terus, bingung ya tubuh juga, mana kapan malam, kapan siang gitu, jadi bisa insomnia terutama itu untuk lansia. Kemudian juga sumber sumber Fe ya, sebenarnya kita makan dengan beragam, ini kan juga sumbernya sama-sama aja lagi ya. Sumber zinc juga tadi yang jadi sumber vitamin C, kiwi, stroberi yang jadi sumber vitamin C itu adalah pepaya lagi, stroberi lagi. Sebenarnya kita makan yang beragam, variasinya dan jumlahnya moderat ya, itu dengan sendirinya zat-zat gizi yang diperlukan akan terpenuhi. Ya, ini sumber zinc juga tadi sama dengan sumber protein juga, sama juga dengan sumber vitamin C ya, sama juga dengan sumber serat. Ini kan brokoli misalnya ya, sumber protein kan telur dan
ini apa namanya kacang-kacangan kan itu ternyata juga mengandung zinc ya, mengandung selenium sorry ya. Kemudian ini adalah apa namanya nih red meat ya, daging merah ya. Jadi kita sebaiknya sih mengurangi atau bahkan tidak mengkonsumsi daging merah karena akan meningkatkan risiko penyakit dan juga emisi greenhouse gas emission ya, karena ternyata peternakan sapi itu adalah penyumbang greenhouse yang paling besar ya, termasuk yang paling besar ya. Kemudian tadi karena ini termasuk dalam 4 pilar gizi seimbang, jadi tadi makanan, kemudian harus aktivitas fisiknya harus ini dilakukan juga karena banyak sekali manfaatnya selain menurunkan risiko kanker juga mengurangi ini kanker yang bisa itu ya, mengurangi ini kolesterol ya, jadi memperbaiki profil lipid, mengurangi kolesterol jahat, kemudian meningkatkan imun ya dengan catatan bahwa olahraganya adalah yang moderat sampai yang ringan sampai moderat ya, jadi tetap olahraga di rumah. Kemudian ini perlu diperhatikan saat olahraga ya. Ya mungkin ini sudah dibahas waktu itu ya, tapi boleh kita ulang sebentar. Jadi yang penting kalau olahraga di rumah harus ada lakukan pemanasan dan pendinginan, kemudian lakukan 2-3 kali per minggu. Jangan memaksakan gerakan ya, jangan sampai cedera. Terus tambahkan musik ya, kalau ada teman lebih enak ya, tapi kalau nggak ada ya terpaksa sendirian. Kemudian lakukan di tempat yang aman, jangan di lantai yang licin, nanti malah cedera ya. Ini cara mengelola stres ya, karena ini juga meningkatkan imunitas kalau kita bisa mengelola stres, karena stres itu masuknya kan di respon atau diterima ya, dirasakan oleh sistem saraf pusat. Nah ini sistem saraf pusat itu juga punya kendali terhadap sel-sel imun dengan berbagai jalan ya, jadi bahkan jalannya banyak sekali. Jadi kalau dia stres terganggu maka akan sangat berpengaruh terhadap imunitas kita. Jadi kuncinya adalah moderation, jadi jangan makan sesuatu secara berlebihan. Misalnya kita pun makan yang nggak sehat, misalnya seperti french fries ya sebulan sekali atau berapa ya, mungkin nggak bisa sama sekali stop gitu ya, tapi moderation dan bervariasi gitu ya. Jangan sampai mengkonsumsi sesuatu yang menjadi kebiasaan itu terus gitu ya, bagaimanapun itu tidak sehat. Mungkin itu dulu presentasi dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh dikemukakan di chat maupun boleh dibuka juga kalau ingin berbicara langsung, boleh silakan. Di chatting belum ada kah pertanyaan? Belum ada. Oke. Di chat belum ada ya dok ya. Ya. Dokter tadi kan dokter bilang nih kalau misalnya itu buah sebaiknya dimakannya itu sebelum atau sesudah makan nih dokternya. Oh iya, jadi itu pertanyaan saya. Saya jawab sendiri ya. Jadi emang kan lagi berkembang banget entah link, entah broadcast tuh di WA atau di medsos bahwa makan buah itu sebelum makan gitu kan, sebaiknya sebelum makan gitu kan. Jadi kita berubah kebiasaan dari yang dulu ke sekarang. Kebiasaan yang baru kan biasanya orang jadi wah, kebiasaan baru ini pasti lebih benar gitu kan. Nah apakah benar begitu ya? Jadi kalau kita terus alasannya ada nggak yang pernah dapat broadcast seperti itu? Di broadcast itu apa alasannya? Mengapa jadi sebelum makan? Saya tadi udah bikin ininya sih sebenarnya. Ya saya apakah sudah memasukkan eat fruit itu baiknya di mana ya, kapan ya? Apakah saya sudah memasukkan gitu? Dokter Lili, lupa ya? Dok. Ya. Itu kalau dulu seingat saya kenapa buah itu harus duluan sebelum makan, karena katanya proses itunya ya, proses di lambungnya lebih cepat daripada
protein atau jenis bahan makanan lain. Jadi saya taunya begitu. Oke, prosesnya lebih cepat, lebih Bener cepat, atau enggak? lebih cepat. Cepat. Jadi oh ya, saya dulu pernah baca food combining kalau nggak salah, tapi dia kayaknya lebih ke persoalan bahwa sebenarnya kalau makan itu jangan dicampur kalau nggak salah. Jadi kalau karbohidrat dicampur dengan sayur dan buah, tapi kalau protein aja gitu. Iya benar, itu emang begitu kalau food combining begitu. Jadi harus pisah-pisah tuh antara fiber sama protein ya. Alasannya karena untuk ini meringankan beban liver gitu, katanya gitu ya. Kalau yang saya baca waktu itu ini Dok ya, itu juga salah satu alasan kenapa harus dimakan kalau makan buah gitu ya sebelum kita makan makanan utama gitu. Karena proses ininya katanya proses di lambungnya ya lebih cepat katanya kalau buah sama sayur itu. Jadi kalau misalnya dicampur-campur atau misalnya dia setelah kita makan berat, jadi saya lupa deh pokoknya terkait proses kimia deh. Jadi nanti proses proses fermentasi. Fermentasi atau apalah. Fermentasi lebih cepat kalau sayur-sayuran dan buah-buahan dibandingkan daging atau karbohidrat. Mungkin itu ya Mbak ya. Ya, jadi yang jadi itu utama biasanya fermentasi tuh. Jadi kalau misalnya nanti dimakan setelah buah setelahnya, nanti dia akan terjadi fermentasi. Nah, fermentasi ini akan menyebabkan pembusukan lah kayak gitu ya, kalau nggak salah gitu deh alasannya ya. Jadi terus ada lagi alasan ini, lambungnya itu gimana ya, asam lambungnya gimana sih ya, aku lupa ya. Tapi yang jelas gini, jadi secara fisiologi, jadi kalau asam lambung itu gunanya untuk apa? Yang pertama, asam lambung gunanya untuk membunuh bakteri, karena kan asamnya kuat banget tuh, jadi bakteri pasti mati tuh ya, kecuali bakteri TBC ya, karena kan dia bakteri tahan asam ya, kalau yang lain mati itu. Terus yang kedua, asam lambung ini mengaktifkan yang namanya pepsinogen menjadi pepsinogen, dan menjadi pepsin itu adalah enzim yang akan mencerna protein loh gitu. Jadi asam lambung itu penting ya. Nah, kalau misalnya makan buah itu untuk menghindari asam lambung ya nggak bisa juga, karena asam lambung itu penting. Jadi pasti semuanya emang makanan itu sebaiknya bertemu asam lambung untuk bisa steril ya, dalam tanda kutip ya, steril itu, dan juga biar asam lambung ini mengaktifkan enzim yang mencerna protein. Kemudian setelah itu dari lambung dia jalan ke usus ya, usus kecil dan kemudian usus besar. Di usus besar dia memang akan mengalami fermentasi gitu. Fiber itu harus mengalami fermentasi untuk dipecah menjadi short chain fatty acid ya. Asam propionat, short chain fatty acid misalnya asam propionat, asam butirat gitu ya. Itu penting juga tuh si asam short chain fatty acid ini. Itu asam lemak latih pendek ya, short chain fatty acid ya. SCFA. Kemudian itu penting, salah satunya kalau yang butirat itu untuk mencegah cancer itu, colon cancer ya. Nah, makanya penting makan serat karena menurunkan risiko terjadinya cancer. Gitu. Terus kemudian jadi kalau misalnya campur-campur ya, kita sih makan buah nggak campur ya, sayur yang campur sama protein dan sama nasi ya. Kalaupun campur-campur misalnya makan sayur sop. Ya, sayur kadang dicampur sama nasi atau sama protein, sop kan ada ayamnya ya, atau ada telurnya misalnya ya. Itu kan kalau di food combining nggak boleh karena nanti campur-campur. Tapi tubuh itu udah menyediakan semua, sebenarnya menyediakan semua enzim. Jadi misalnya ada enzim untuk mencerna protein, ada enzim untuk mencerna lemak, ada untuk karbohidrat gitu. Jadi pada saat kita makan semuanya sudah siap sih sebenarnya. Jadi campur-campur sebenarnya nggak apa-apa, karena tubuh nggak tahu deh yang mana ikan atau apa. Tapi yang penting ini protein atau karbohidrat atau lemak gitu. Semuanya sudah ada enzimnya sendiri yang semuanya siap bekerja. Gitu. Jadi dari
mulut udah ada tuh yang bentuk karbohidrat misalnya ya. Makanya kita kalau ngunyah kelamaan jadi manis kan lama-lama karena ada amilase yang memecah karbohidrat jadi gula ya. Itu. Gula yang lebih Dok, dengan sudah ada pertanyaan nih. Oh ya. Ada pertanyaan Jadi jawabannya gimana tadi, sebelum atau sesudah? Ya itu boleh-boleh aja yang mana aja. Tapi kalau secara mulut itu kalau habis makan nasi semuanya makan manis tuh. Nah makan manis bagusnya makan manisnya olahan buah ini loh. Jangan makan manisnya terus jadi malahan permen ya. Gitu ya. Oke deh kalau pertanyaan dulu. Berarti ya, ini ada pertanyaan dari cukupi. Oke. Mbak Monica Manuela. Ya. Iya. Oke. Ini sudah bacakan ya. Jadi kita agar mengetahui berbagai manfaat mengkonsumsi makanan yang halal. Ini soalnya dari mana ya yang berisik? Coba saya lihat dulu ya. Seperti lagi membaca sesuatu. Jadi gini, kebutuhan vitamin D berapa per hari? Nah, kalau apa namanya, memang mungkin sampai nggak seperti mana sih ini yang saya ya? Mungkin tidak seperti vitamin C tadi ya. Vitamin C kan sebenarnya hanya beberapa puluh miligram, tapi kita biasanya sih minumnya sampai 500 atau bahkan sampai 1000 ya. Kalau vitamin D memang lebih tinggi sih, ya. Tapi apakah dengan berjemur cukup? Nah. Ini memang kalau yang namanya yang sudah disediakan oleh Tuhan, dia sudah mengatur sendiri nih, tergantung eksposurnya. Jadi kalau misalnya kita berjemur tapi tertutup semua, hanya wajah doang, ini hanya berapa persen nih dari tubuh ya, wajah itu mungkin 5% ya, 5% atau bahkan kurang dari total kulit nih, total kulit tubuh nih. Nah kalau hanya wajah memang kurang Bu. Jadi memang tidak begitu. Ini contoh yang salah untuk berjemur. Nih, ini benar-benar contoh yang salah untuk berjemur. Karena kelihatan apa enggak ya? Kok enggak itu ya? Keluar apa enggak sharing saya? Dari tadi nggak kelihatan Dok, hanya pertama aja yang kelihatan. Pertama ya, oke. Iya. Saya itu dulu deh. Yang ini belum ya, jadi saya share dulu ya. Karena itu ya. Stop presenting dulu kali ya. Oke, terus sekarang saya ulang lagi ya presentingnya ya. Gimana presenting tuh? Present now. Window. Nah. Oke ya. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan Dok. Belum kelihatan ya. Baru mau muncul. Nah itu sudah muncul. Oke. Sekarang udah muncul? Belum lagi ya? Iya, sudah Dok. Sudah muncul. Sudah ya? Sudah. Saya kok nggak ada ya? Sudah ya? Jadi saya balik lagi ke ini, presentasi. Nah, ini kelihatan nggak nih? Sekarang saya present apa? Yang sinar matahari Dok. Sinar matahari. Gambar ini ya, gambar sinar matahari, terus mengubah. Iya. Saya besarkan dulu ya mungkin. Nah ini ya, sinar matahari akan mengubah ini dihidrokolesterol yang ada di bawah kulit kita. Karena di bawah kulit kita seputan adalah jaringan lemak ya, di situ ada ini 7 dihidrokolesterol, itu akan diubah menjadi kolekalsiferol yang adalah vitamin D aktif ya. Kemudian, nah itu dan seterusnya. Sementara kalau itu dengan sendirinya akan menyesuaikan nih kebutuhannya berapa, akan disesuaikan. Kecuali kalau kita membatasi diri. Nah, gitu. Membatasi diri adalah seperti apa ini nih? Kelihatan nih Bapak ini ya? Kelihatan nggak Bapak ini? Kelihatan. Ya. Jadi Bapak ini, saya jadinya malah nggak ada ya. Nah ini salah nih, cara berjemur yang salah karena matahari tidak menembus baju, kain maupun kaca ya gitu. Jadi kalau seperti ini berarti kulit yang terpapar sinar matahari mungkin hanya 5% atau bahkan kurang gitu. Nah kalau seperti ini mungkin bisa kekurangan vitamin D Bu Monica. Jadi kalau minimal ya tangan,
kaki ya. Kalau perlu kalau kita di dalam rumah gitu ya, dalam rumah misalnya di terasnya ada ininya, ada fibernya gitu kan nggak kelihatan ya. Atau mungkin di dalam rumah tapi ada yang bolongnya, misalnya buat berjemur pakaian tuh, buat menjemur pakaian di belakang kan suka ada matahari juga ya. Itu kita bisa pakai daster tapi kainnya kancingnya dibalik gitu, di belakang kancingnya. Jadi dibuka kancingnya jadi ininya kelihatan punggungnya. Nah itu jadi permukaan kulit yang terkena matahari lebih banyak. Nah itu pasti cukup karena ini tubuh akan menyesuaikan nih berapa banyak kolesterol yang perlu diubah menjadi vitamin D. Gitu. Dibandingkan kalau kita minum terlalu banyak. Ini sudah ada penelitiannya bahwa terlalu banyak suplemen, ya mungkin kalau terpaksa minum ya jangan tiap hari ya, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Itu sih menurut saya jawaban saya. Ya, apakah sudah cukup Bu Monika? Boleh ditanyakan lagi. Kemudian terima kasih. Iya, kasih Bu. Kemudian berikutnya apakah sudah ada pertanyaan? Kalau belum saya ingin share lagi. Tadi sebenarnya saya bikin juga tentang lemak ya, mungkin lemak gitu. Jadi lemak itu apakah kita perlu hindari banget sampai-sampai kalau kekurangan lemak gimana? Apakah bahaya kekurangan lemak? Karena tadi kalau misalnya jangan makan gorengan, jangan makan pokoknya yang berlemak. Bagaimana sebaiknya? Mana ya? Jadi sebetulnya lemak itu di tubuh kita itu dibutuhkan juga gitu ya dok ya? Gimana Mbak Siti? Kurang jelas Mbak Siti. Soalnya di sini hujan. Bisa diulangi pertanyaannya? Sama dok, di tempat saya juga lagi hujan nih. Ya. Karena Tadi jadi lemak seperti hilang. Mbak. Juga gitu ya dok ya? Jadi lemak juga dibutuhkan gitu? Lemak itu dibutuhkan juga sama tubuh kita. Iya dok. Ya, apakah lemak dibutuhkan? Apakah termasuk kolesterol? Apakah dibutuhkan ya? Jadi kan kalau kolesterol udah jelas di sini terjawab ya bahwa kolesterol tadi diubah menjadi apa? Menjadi vitamin D ya. Jadi itu salah satunya. Yang kedua kolesterol dipakai juga untuk dinding sel. Jadi dinding sel manusia nih mulai dari kepala sampai kaki ini dinding selnya itu terdiri dari kolesterol juga ya. Dari protein dan lemak dan kolesterol. Kemudian hormon juga perlu kolesterol. Banyak hormon yang bahan bakunya adalah kolesterol. Jadi sebenarnya diperlukan juga, tapi ya itu jangan sebenarnya kalau misalnya kita nggak makan kolesterol, apakah tubuh bisa membuat kolesterol? Bisa ya. Jadi vegetarian yang makannya cuma sayur-sayuran misalnya, nggak ada gorengan sama sekali misalnya, pun bisa hiperkolesterol, bisa hiperkolesterol. Mengapa demikian? Karena yang mensintesis kolesterol adalah liver ya. Gitu. Dan liver ini diperintah oleh sistem saraf pusat. Jadi kalau misalnya kita nggak makan makanan berlemak, berminyak, tapi kita stres, itu bisa hiperkolesterol juga. Ya karena si livernya itu disuruh memproduksi banyak kolesterol gitu. Dan kolesterol itu tidak ada dalam tumbuhan ya, jadi kalau vegetable oil pasti 0 kolesterol karena kolesterol itu produk hewan. Jadi yang punya liver baru yang bisa memproduksi kolesterol. Jadi kenapa orang bilang untuk mengurangi kolesterol jangan makan gorengan, padahal kalau gorengan tempe itu nggak ada kolesterolnya. Itu mengapa ya begitu? Mengapa begitu? Mengapa kalau makan terlalu banyak gorengan, meskipun itu gorengan tempe, kolesterolnya bisa naik? Padahal kan kalau kita beli minyak goreng pasti tidak mengandung kolesterol, tuh ada tulisannya begitu. Udah gitu tempe tidak ada kolesterol juga. Terus kita goreng tempe dibilang nanti kolesterolnya bisa naik kalau terlalu banyak gorengan. Begitu nggak? Begitu kan ya? Setuju nggak kira-kira teman-teman ini? Iya dok, kayak gitu dok.
Iya benar. Kalau makan gorengan Iya, benar, itu iya. bisa bikin Iya, kolesterol benar, nanti kalau benar. kebanyakan makan gorengan. Apalagi Iya, minyak benar. es. Itu memang benar, kalau banyakkan gorengan kolesterolnya bisa naik juga karena si gorengan banyak mengandung asam lemak, apalagi asam lemak rantai jenuh ya gitu. Jadi itu bisa meningkatkan kolesterol karena nanti di tubuh bisa diubah tuh oleh tubuh menjadi itu trigliserid ya mungkin ya. Kalau kita kan ngomongnya kolesterolnya tinggi, yang tinggi itu adalah LDL sama trigliserid ya. Trigliserid itu yang bahan bakunya adalah asam lemak yang rantai jenuh itu yang dari gorengan itu ya. Itu sih yang berbahaya, nanti trigliseridnya naik gitu. Kita kan ngomongnya kolesterolnya naik gitu, padahal ya, kalau kolesterolnya itu HDL ya itu baik ya. Nah kalau HDL sumbernya dari mana aja yang lemak-lemak yang baik itu? Misalnya bisa dari alpukat, itu kan juga mengandung lemak ya. Kemudian dari olive oil gitu, tapi olive oil ini jangan buat goreng ya. Olive oilnya tuh buat apa namanya, campuran aja tuh, namanya apa sih, dressing gitu ya. Terus fish oil, maksudnya fish yang Campuran salad mengandung, gitu ya dok? ya kemudian dari fish itu mengandung banyak lemak juga. Nah itu lemaknya juga baik ya, biasanya kebanyakan adalah polyunsaturated gitu. Kemudian nut itu kacang-kacangan itu juga itu mengandung itu juga ya. Jadi misalnya almond, walnut, peanut mungkin paling itu ya, peanut soalnya orang takut dengan aflatoksin ya. Itu bisa menurunkan, kalau makan banyak itu lemaknya jadi lemak baik ya, jadi LDL-nya bisa turun. Gitu. Jadi itu kolesterol sebenarnya yang dimaksud dengan kolesterolnya tinggi dan buruk itu yang triglycerid dan LDL. Jadi jangan lupa bahwa kolesterol itu diproduksi oleh liver, jadi tanpa makan dari luar pun manusia bisa memproduksi sendiri ya. Kalau kita stres makin banyak, makanya kolesterolnya tinggi biasanya para itu ya, eksekutif yang banyak stres ya. Ya walaupun vegetarian juga tetap bisa ya, walaupun nggak makan produk hewani. Oke. Dok mau nanya, Iya. tadi yang tempe goreng itu apa karena minyaknya dipanasin ya dok, jadi kolesterol? Ya Bu, tapi kalau goreng tempe nanti kalau nggak dipanasin jadi gorengan. Ya, nah ya makanya gorengan itu kenapa jadi kolesterol? Apakah akibat dari pemanasan itu minyaknya berubah gitu? Iya benar Bu, benar. Itu apa namanya? Jadi memang minyak itu rusak ya oleh pemanasan gitu. Terus kemudian nanti kita pakai berulang-ulang lagi ya. Makanya kan orang ya udahlah kalau terpaksa ingin gorengan gitu ya, walaupun seminimal mungkin, misalnya seminggu jangan tiap hari lah, seminggu 2-3 kali, tapi goreng sendiri itu paling ya sudah paling less atau minimal efek samping gitu ya. Efek sampingnya minimal karena kita kan pakai minyak baru, terus digorengnya kita minyaknya sedikit-sedikit aja, gorengnya jadinya lama aja jadinya ya, karena kita pakai minyak sedikit kan, jadinya digoreng sedikit-sedikit. Itu terus habis itu kan udah nggak dipakai ya, jadi bikin sabun aja ya, kan kita udah belajar bikin sabun kan. Jadi lebih gampang loh bikin sabun dari minyak yang nggak terlalu bau ya, yang baru dipakai sekali, daripada kalau udah dipakai sekali udah bau banget ya. Jadi paling itu pilihannya, jadi jangan beli yang gorengan yang di luar, karena nggak tahu dia udah berapa kali, udah rusak berapa kali tuh dipanaskan dengan suhu tinggi kan. Apalagi yang deep fried. Jadi deep fried itu kan minyaknya banyak banget kan. Kalau pernah nggak lihat di mall-mall gitu yang membuat goreng, misalnya donat tuh kan kotak kan itunya, bukan wajan kan, tapi kotak kayak gitu kan. KFC juga ya dok? Iya, jadi kan minyaknya banyak banget tuh. Deep fried, jadi itu berapa kali, mungkin kalau yang KFC yang atau McD yang bermerek atau apalah yang bermerek itu mungkin ada standarnya ya, dipakai berapa kali terus udah gitu ya. Tapi tetap aja standarnya nggak mungkin sekali kayak di rumah lah, tetap aja berkali-kali. Apalagi kalau yang di pinggir jalan itu mungkin lebih banyak lagi, nggak ada standarnya, pokoknya dimasukin terus ya. Terus Mungkin kalau ya. minyak zaitun untuk menumis boleh nggak dok? Nah itu saya juga kan
pengennya ganti sama minyak zaitun, jadi saya kan nyari itu karena katanya kalau minyak zaitun pun kalau dipanaskan juga jadi rusak tuh. Jadi saya cari ya pokoknya jangan extra virgin kayaknya Bu. Saya kemarin sih cari yang tipe klasik, itu di situ sih bilangnya cocok untuk itu frying, jadi untuk saya pakai untuk menumis tuh. Tapi apa benar gitu nggak tahu deh saya. Tapi Ada juga yang light dok. memang idealnya sih jangan pakai itu. Kalau sama dokter Tan Sotian itu bahkan menumis pun tanpa minyak loh. Jadi menumisnya pakai kayak disangrai gitu loh. Jadi bawang, cabai itu disangrai gitu kan pelan-pelan. Tapi nggak enak ya. Pelan-pelan terus nanti dikasih air yang mendidih baru masukin sayuran tuh. Nah terakhir udah diangkat baru dia disemprotin olive oil biar ada minyaknya gitu. Jadi olive oilnya nggak dipanasin. Itu caranya. Oh berarti olive-nya malah terakhir gitu ya? Gitu. Ya. Oke. Nanti dicoba. Iya, coba mudah-mudahan enak ya Bu. Kalau nggak enak ya balik lagi. Soalnya gini, kalau kita berubah pola diet itu kalau ekstrim pasti gagal. Kalau ekstrim terus aneh ya. Terus misalnya kita mau makan sehat terus tiap hari makan brokoli rebus aja, coba aja berapa lama bisa bertahan. Soalnya kalau sehat tapi ekstrim itu bakalan gagal. Jadi kita harus pelan-pelan walaupun mengurangi mengurangi gorengan ya pelan-pelan. Harus bertahap ya dok ya. Terus mengganti dengan ada gantinya. Iya harus bertahap. Terus ada gantinya yang sama-sama enak gitu kan Bu. Kalau gantinya ada tapi nggak enak pasti balik lagi deh ke yang itu. Terus untuk kolesterol tinggi itu dok, apa pengaruh genetik juga ya dok? Teman saya tuh ada yang langsing tapi kolesterolnya tinggi loh. Tinggi, benar Bu. Memang kalau di kedokteran memang ada teorinya bahwa ada kelainan yang di mana enzim tertentu itu kekurangan enzim tertentu yang menyebabkan dia kolesterolnya tinggi terus gitu. Memang ada sih, secara genetik memang ada. Kalau itu usahanya harus lebih keras lagi tuh, menjaga makan dan gitu. Ini ada komentar kelihatannya ya, kok tapi nggak bisa melihat. Ada iya nih, ada. Katanya Yang dari Paulina Kitchen nih dokter. Ya, jadi yang extra virgin dari katanya olive yang untuk goreng yang light. Yang light. Nah, saya dulu pernah sama pakai extra virgin oil. Rasanya udah enak banget jadinya. Ya udah mahal, jadi mendingan dipakainya ya buat dressing aja kalau buat goreng. Selain rusak juga sayang banget ya. Oh buat numis ya. Buat numis juga ada agak digoreng-goreng sebentar ya itu ya. Ya rusak juga ya sayang ya. Jadi ya tadi menumisnya tanpa minyak, setelah selesai baru disemprotin minyak gitu. Ada kan olive oil yang model semprot ada loh. Ini dari Mbak Tia, terus saya pernah baca artikel kalau menggoreng sebaiknya dengan minyak kelapa atau VCO, bukan minyak kelapa sawit. Oke ya. Kenapa saya ini dua-duanya sebenarnya kaya dengan saturated fatty acid ya. Apa namanya saturated itu? Asam lemak jenuh. Iya, jenuh dua-duanya sih itu. Cuman katanya minyak kelapa lebih stabil terhadap kepanasan gitu. Iya, katanya lebih panjang dok. Lebih panjang ya itunya. Katanya lebih panjang. Yang minyak kelapa katanya lebih panjang. Oh, lebih panjang jadinya lebih stabil terhadap kepanasan mungkin ya. Jadi lebih baik untuk menggoreng dibandingkan palem. Ya oke. Apalagi orang bule itu kan dia memban ya, ban itu apa sih? Melarang ya palem ya, karena mereka kan menganggap perkebunan palem itu merusak ekosistem kan ya. Jadi kalau itu mah ya lain lagi ya ceritanya, itu masalah perang ekonomi ya. Gitu. Tapi mungkin lebih baik seperti itu. Cuman memang harganya lebih mahal kan? Yang minyak mahal 2 kali lipat. Ya. Lebih mahal 2 kali lipat. Iya 2 kali lipat. Kalau di pasaran ada merek Barco itu, yang bukan promosi ya, tapi emang yang pakai kelapa. Setahu saya cuman merek Barco sih. Barco itu lebih murah atau enggak? Atau sama? Lebih mahal ya, memang 2 kali lipat. Jadi beli 1 liter Barco tuh harganya kayak 2 liter minyak kelapa sawit. Oke, ya. Jadi kalau pakai minyak goreng yang kelapa itu
mungkin sayang banget ya kalau sekali, jadi 2 kali ya. Kalau kelapa sawit baru deh sekali Sama nggak apa-apa aja ya. jadinya. Jadi sama aja ya. Jadi kalau pakai Sania Bimoli kita sekali langsung udah, tapi kalau pakai Bargo 2 kali gitu. Oke. Ya jadi mungkin kita perlu mana yang affordable ya, mana yang visible ya, mana yang tidak membuat stres. Tapi karena kalau misalnya ternyata membuat stres, nanti kolesterol kita naik juga ya. Karena kolesterol itu bisa naik karena stres juga gitu. Jadi kita mungkin sesuaikan masing-masing mana yang paling ini. Karena saya baru membaca artikel tentang ini apa namanya French fries ya, kentang goreng itu kan pasti enak sekali ya. Hampir semua orang suka, mungkin ya, ada nggak yang nggak suka sih French fries ya. Saya belum pernah ketemu ya orang yang itu nggak suka French fries ya. Soalnya kalau kita nongkrong kayaknya semua orang tuh itu makan, dokter juga kita kalau nongkrong dokter semua juga pesen French fries juga ya. Itu kan penelitian katanya meningkatkan itu loh resiko kematian ya, jadi memperpendek umur dan sebagainya gitu. Tetap lagi-lagi nggak serta merta ya begitu makan French fries langsung meninggal ya, karena kan itu apa namanya, kecuali kalau mengandung toksin ya, perlu dievaluasi lagi jangka panjang. Kemudian dia gaya hidupnya secara keseluruhan gimana, apakah emang tinggi stres, kemudian makan gorengannya banyak, French friesnya banyak setiap hari mungkin ya, terus itu apa namanya nggak pernah olahraga semuanya, mungkin ya itu mungkin bisa memperpendek usia sih. Tapi kalau sekali-sekali mungkin seminggu sekali ya masih itu. Cuman sebagai dokter mestinya memang anjurannya adalah melarang sama sekali, jangan makan French fries gitu ya. Karena apa? Karena kalau dilarang kan kita makan seminggu sekali. Tapi kalau silakan makan, kita bisa makan tiap hari ya. Padahal itu nggak sehat gitu. Jadi seperti itu mungkin. Semuanya kita moderation sih, yang penting moderation. Jadi sedang ya, semuanya moderat. Dan variasi ya, kalau variasinya banyak kan kita mungkin jarang ya makan French fries, karena ya kita kan masih banyak makanan lain yang bisa dimakan yang lebih sehat gitu kan, karena variasi kita banyak. Mungkin itu apakah ada pertanyaan lagi? Saya apalagi ya yang bisa saya share di sini sebenarnya. Dok, saya mau tanya lagi dong dok. Oh ya silakan. Iya, tadi kan mungkin ini dok. Maaf, saya duluan ya. Iya, silakan duluan. Saya silakan. Kan katanya kan tumbuhan itu tidak menghasilkan kolesterol. Nah, tapi tadi kan kita bahas tempe goreng. Nah, ini kalau santan gimana? Kita kan sering dengar juga tuh akhirnya dilarang makan santan. Iya benar. Nah, itu benar sekali ya. Dengan kolesterol. Ya, oke. Kita jawab dulu ya santan. Jadi santan itu memang mengandung lemak gitu. Tapi lemaknya mungkin gini, ada keuntungan ada kerugiannya. Jadi lemaknya itu kan kalau santan tidak dipanaskan ya, beda dengan minyak kelapa. Minyak kelapa itu kan tadinya juga berasal dari santan kan, tapi dia prosesnya dia dipanaskan lama tuh. Jadi kualitas dari asam lemaknya udah dalam tanda kutip menurun, atau bahkan kalau boleh dibilang agak rusak ya gitu. Walaupun mungkin dipanaskannya nggak sampai 100 derajat sih, 76 derajat kan ya. Kan 76 degree kan, degree itu kan kalau kita bikin sabun tuh kan, coconut oil 76 degree itu kan pemanasan saat prosesnya ya. Jadi kan dipanaskan tapi lama ya, sampai akhirnya menghasilkan minyak gitu. Jadi memang santan juga mengandung asam lemak unsaturated yang jenuh ya, tapi mungkin kualitasnya masih lebih baik dibandingkan minyak goreng, karena dia pada proses pembuatannya aja udah dipanaskan untuk bisa menghasilkan minyak itu. Jadi kalau VCO kan press ya, apa namanya, makanya dia VCO karena dia tidak dipanaskan. Kemudian santan ini mengandung antioksidan, itu baiknya. Jadi sekali-sekali saya sih suka santan, misalnya ya seminggu sekali kita masak dengan santan itu. Tapi dengan catatan tidak boleh dipanaskan berulang. Jadi saat kita makan aja tuh pas masak, itu pun pemanasannya minimal gitu ya. Setelah itu jangan dipanaskan lagi, jadi harus langsung habis biar antioksidannya ini masih utuh gitu, masih baik gitu. Jadi masih ada positifnya sih, namanya apa ya, antioksidan di dalam itu saya lupa lagi deh, pokoknya ada itu nama antioksidan yang berasal dari santan.
asal jangan dipanaskan berulang. Cuman kadang-kadang ada makanan-makanan tertentu, bahkan makanan khas daerah yang pakai santan dan kalau dipanaskan berulang malah enak ya. Jadi itu yang bikin masalah. Kalau perlu bahkan nggak dipanaskan, misalnya kita bikin kacang hijau, kita peras santannya dengan apa nih namanya, air matang ya, tangan juga udah cuci tangan, jadi semuanya seakan steril gitu, jadi dianggap steril. Nah santannya benar-benar segar tuh, tinggal dikucurkan aja ke atas apa namanya, bubur kacang hijaunya gitu. Itu seperti itu Mbak jawaban saya. Jadi santan ada baiknya adalah ya mengandung antioksidan ya. Terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan. Lebih baik yang mana dok, santan murni kelapa atau creamer nabati seperti fiber cream? Karena ada yang pernah bilang lebih rendah lemak yang fiber. Nah, fiber cream ini gimana ya? Apakah sesuai dengan namanya fiber cream itu benar-benar mengandung fiber ya? Saya kurang tahu, tapi kalau kita mengacu pada presentasi saya yang tadi, yang di sini nih, yang ini kelihatan apa enggak ya? Saya sekarang nih, PPT saya kelihatan apa enggak? Di tabel yang pertama muncul, tabel ini ada penggolongan makanan yang proses grup 1 unprocessed atau minimally processed. Terlihat apa enggak teman-teman? Enggak ada dok, enggak kelihatan. Enggak ada ya? Oh berarti harus stop sharing dulu, stop. Kemudian saya ulang lagi sharingnya, share, present, window, terus ini share. Nah kalau sekarang terlihat nggak? Terlihat ya? Belum ada sih. Belum ya? Belum ya. Atau yang lain nih, kalau di saya belum. Udah ya? ya? Oh iya. Ya, nah oke. Jadi apa namanya? Ini kalau digrupkan di sini unprocessed atau minimally, kemudian proses culinary ingredient. Nah, kalau santan kan berarti masuk ke grup yang satu nih, karena hanya di peres aja, diparut terus diperes kan, kasih air terus peres, hampir-hampir nggak diproses ya. Sementara kalau yang creamer tadi kan dari lemak nabati nih, jangan-jangan mirip-mirip dengan asalnya dari sawit juga tuh, dari kelapa sawit tuh, nanti sama dengan minyak kelapa sawit ya. Dari situ loh, takutnya dia masuk ke grup yang 4, ultra processed food gitu. Ultra processed food itu nanti ini, jadi dia masuk ke ini extracted from food, jadi diekstrak dari misalnya creamer itu adalah, itu bukan dari susu ya, kan non dairy ya, itu diekstrak dari ini, dari fat vegetable fat itu, jadi bisa jadi dari kelapa sawit juga. Jadi apalagi kalau di hydrogenated fat tuh, yang hydrogenated fat kan seperti margarin misalnya itu, jadi yang tadinya cair jadi apa, padat karena diubah ya lemaknya dari cis menjadi trans, maksudnya ke trans gitu. Jadi misalnya di sini ada nggak sih itu creamer ya, es krim tuh masuk gitu, mungkin masuk, tapi kalau es krim kan dari susu ya, tapi kalau creamer bukan. Ada komentar ini barusan ya, apa tuh komentarnya? Seingat saya fiber cream katanya dibuat dari singkong. Oh gitu, dari singkong. Oke ya, dari singkong tapi kemudian diproses ya. Nah itu masalahnya adalah dari ultra prosesnya itu yang membuat menjadi banyak apa, mungkin pakai zat kimia segala macam dalam prosesnya itu. Menurut saya masih tetap lebih aman yang ini, yang unprocessed atau minimally proses, karena kalau yang ini masih dalam tanda kutip memang diciptakan oleh Tuhan untuk kita gitu loh. Memang itu cocok dengan pasti kompatibel, pasti cocok dengan tubuh kita. Itu sih kalau menurut saya ya, jawaban saya seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Semoga itu, kalau belum pas nanti bisa dicari sendiri mungkin ya.